Oke, eh, selamat siang ya adik-adik. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai Basic Theories of Data Structure and Algorithms. Nah, ini untuk materi pertemuan pertama ya. Jadi saya buatkan video, siapa tahu ada yang ingin mengulang videonya. Oke, nah sebelum masuk ke materi ini, ada baiknya kita tahu RPS-nya ya, atau rencana pembelajaran semesternya ini selama satu semester ini bagaimana. Oke, nah ini adalah semester learning plan-nya atau rencana pembelajaran semester selama satu semester ini. Yang pertama, itu nanti di pertemuan pertama tentu saya akan membahas tentang RPS-nya ini ya. Kemudian saya akan membahas tentang teori dasar struktur data dan algoritma. Nah, nanti minggu kedua dan minggu ketiga itu kita akan bahas materi tentang array. Sudah masuk ke materi di sini. Minggu pertama juga sebenarnya sudah masuk ke materi, tapi tidak detail ya. Selanjutnya di pertemuan keempat atau minggu keempat nanti kita dapat materi tentang record. Di pertemuan kelima, minggu kelima kita dapat pointer. Minggu keenam kita akan belajar tentang linked list ya. Oke, selanjutnya nanti di minggu ketujuh kita akan belajar tentang linked list juga. Jadi pertemuan 6-7 nanti 2 kali linked listnya karena memang ini materinya cukup padat ya, lumayan padat lah bisa dibilang. Di minggu ke-8 kita UTS seperti biasa. Minggu 8 UTS-nya, kemudian minggu ke-9 dan minggu ke-10 kita akan belajar algoritma searching atau algoritma pencarian. Kemudian minggu ke-11 ke-12 kita akan belajar tentang sorting ya, pengurutan. Kalau searching itu algoritma mencari, berarti mencari data. Kalau algoritma sorting itu artinya mengurutkan data. Bagaimana nanti kita akan belajar mengurutkan data. Kalau mengurutkan data kan berarti mengurutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar kan seperti itu. Atau istilah lainnya ascending, descending. Oke, next lagi. Kemudian minggu ke-13 kita belajar stack. Minggu ke-14 kita belajar Quiwi. 15 kita akan belajar tentang konsep tree. Dan minggu ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester ya, atau UAS. Oke, jadi untuk pendahuluan terlebih dahulu, kita harus belajar dulu tentang konsep dasarnya ya. So, for the first lesson, I will teach you about data. So, what is data? Ya, data is representation of facts from the real world. Fact or information about the fact store, record or represented in the form of sound, writing, picture, or symbol. Jadi, data itu adalah representasi fakta di dunia nyata ya, di mana fakta atau informasi itu disimpan atau direkam dalam bentuk suara gitu, tulisan, kemudian gambar dan simbol. Nah, struktur data sendiri ya, data structure is a way of storing or representing data in a computer. Jadi, struktur data itu adalah sebuah cara untuk menyimpan atau merepresentasikan data di komputer ya. Jadi, komputer itu nantinya data-data yang disimpan di komputer itu harus direpresentasikan atau disimpan dengan menggunakan struktur data. And the data structure has three. The main part is set of structure from storage or storage, set of basic function, sets and algorithms are used for modification from the storage structure. Jadi data struktur atau struktur data itu punya 3 bagian ya, ada 3 jenis itu, dimana bagian-bagian pentingnya itu adalah struktur data itu merupakan sebuah set struktur atau satuan struktur dari tempat penyimpanan ya, kemudian satu bagian dari sebuah fungsi itu struktur data, kemudian merupakan satu set atau merupakan kumpulan dan algoritma yang digunakan untuk memodifikasi dari struktur penyimpanan. Jadi ada 3 bagian penting dari struktur data ini. Oke.
Jadi dia merupakan kumpulan struktur dari tempat penyimpanan, kemudian fungsi atau fungsi dasar dari sebuah kumpulan fungsi dasar, itu struktur data, kemudian kumpulan dan algoritma yang digunakan untuk memodifikasi dari struktur penyimpanan, itu disebut dengan struktur data ya. Nah, kemudian ada istilah algoritma dulu. Jadi kalian tadi sudah belajar tentang istilah data, kemudian ada struktur data, kemudian ada algoritma. So algorithms are logic, methods, and states sequence systematic used to solve a problem. Jadi algoritma ini adalah sebuah metode yang sifatnya itu logik ya, atau merupakan tahap-tahapan yang sistematis digunakan, di mana algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah langkah-langkah dari menyelesaikan suatu permasalahan. Itu disebut dengan algoritma. So, example soal algorithms ya. Misalnya algoritma untuk mengkalkulit atau menghitung luas dari sebuah persegi panjang ya. Nah, ini algoritmanya adalah yang pertama, kalian tentu akan enter the length ya. Menginputkan panjang dari persegi panjangnya. Selanjutnya kamu akan menginputkan lebar dari persegi panjangnya, enter width, menginputkan lebar. Setelah itu baru mencari luasnya ya. Luasnya di mana luas itu diperoleh dari panjang kali lebar. Setelah itu apa? Setelah itu tentunya kalian harus menampilkan outputnya atau menampilkan hasil dari perhitungan luas tersebut. Nah, itu algoritma, salah satu contoh algoritma atau tahapan menyelesaikan masalah. Dalam di sini contohnya adalah misalnya menghitung luas persegi panjang tadi ya. So, what is the characteristic of algorithm? Jadi, apa aja sih karakteristik dari algoritma ini? Yang pertama, algoritma ini harus berhenti ketika sudah mencapai limit ya. Jadi, ketika sudah mencapai batasan dari sistem tersebut. Jadi algoritma ini harus berhenti. Jadi dia harus ada titik hentinya, nggak boleh jalan terus. Itu yang pertama, salah satu karakteristik dari algoritma. Yang kedua, is that must be precisely defined and it doesn't mean to gitu ya, to ambiguity. Jadi tiap langkah itu harus didefinisikan dengan jelas ya, tidak boleh sifatnya itu ambigu. Jadi harus runtun, harus jelas. Itu algoritma. Kemudian yang ketiga, ya, the algorithm has zero or more input. Jadi algoritma itu harus punya 0 atau lebih inputan gitu ya. Jadi dia minimal itu punya 0 atau lebih inputan. Sementara kalau untuk outputnya sendiri, the algorithm has one or more output. Jadi minimal satu output atau lebih. Jadi minimalnya satu, harus ada outputnya gitu. Kemudian yang kelima, ya, the algorithm must be effective. The steps should be simple so that it can be done in the coming time reason. Jadi algoritma itu harus sifatnya itu efektif, di mana tiap-tiap langkah itu harus sederhana ya, harus sederhana dan nanti penyelesaiannya itu juga tepat waktu. Begitu. Itu salah satu karakteristik dari algoritma. Jadi di sini ada 5 karakteristik dari sebuah algoritma. Oke, lanjut lagi. Nah, terus kita akan mengenal secara terminologi, kita mengenal program ya. Jadi tadi kita sudah mengenal definisi data, kemudian ada definisi struktur data, setelah itu definisi algoritma yang tentunya akan istilah-istilah ini akan banyak kalian temukan selama materi pembelajaran pada semester ini atau pada materi kuliah ini. Kemudian ada istilah program. Jadi apa itu program? Program itu program a series of commands that it was done by a computer to solve the problem. Jadi program itu adalah sekumpulan gitu ya, perintah yang harus diselesaikan oleh sebuah komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu disebut dengan program. Jadi dia adalah sekumpulan perintah ya. Sekumpulan perintah itu adalah program. Nah, kalau untuk bahasa dari pemrograman ini yang tentunya kalian waktu semester 1 itu pasti sudah dapat tentang bahasa pemrograman. Nah, biar kalian tahu, untuk level pemrograman, bahasa pemrograman itu ada 3 level. Yang pertama itu ada low level language, mid level language, dan high level language ya. Jadi ada bahasa tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Terus apa aja kiranya perbedaannya ya?
Nah, kita akan bahas tentang low level dulu. Ya, ini masih basic dulu ya. Ini bahasa tingkat rendah ya. Disebut juga dengan machine language, bahasa mesin. Nah, ini bahasa mesin di mana bahasa mesin itu hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Nah, ini adalah contoh coding di dalam bahasa mesin ya. Jadi, isinya ya, contains machine codes that can only be interpreted directly by computer machine. Jadi, bahasa mesin ini atau kode mesin ini hanya bisa diinterpretasikan secara langsung dengan menggunakan mesin komputer. Interpretasikan itu apa? Jadi hanya bisa diolah ya, diolah secara langsung oleh mesin komputer. Nah, biasanya di sini ciri khasnya dia terdiri dari dua angka saja ya, numeric codes 0 and 1 ya, nomor 0 dan 1. Kira-kira plus minusnya apa? Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihan sendiri, itu dia adalah fast execution ya, di mana dia memiliki kecepatan eksekusi yang tinggi. Itu kelebihannya atau plusnya, nilai plusnya. Kalau nilai minnya atau kekurangannya adalah difficult for humans to learn ya, jadi sangat sulit untuk manusia itu mempelajari bahasa ini ya. Coba aja secara apa namanya, real aja gitu. Kalau kalian lihat di sini, kalian tidak akan mengerti ini kode apa, ini kode apa. Ini harus ditranslate dulu. Ini harus ditranslate dulu dengan menggunakan bilangan, dengan menggunakan kode ASCII biasanya ya. Nah, itu yang low level. Next, kita belajar tentang mid level. Nah, ini bahasa tingkat menengah. Ini contohnya bisa kalian lihat ya. Ini di istilah lainnya disebut dengan assembly language atau bahasa assembly. Nah, symbol language of machine language, misalnya contohnya itu adalah ada istilah add, mul, sub, dan lain-lain ya. Jadi dia biasa menggunakan bahasa simbol. Nah, di sini biasanya dia menuliskannya itu dengan bahasa simbol. Plus minusnya apa nih? Kurang atau lebihnya? Kelebihannya adalah dia fast execution, sama nih sama yang low level. Cepat ketika mengeksekusi. Dan masih bisa dipelajari ketimbang menggunakan bahasa mesin ya. Terus salah satu kelebihannya lagi adalah memerlukan file yang kecil ya, small file. Jadi file yang dihasilkan itu kecil. Sementara kekurangannya atau minusnya, dia remains difficult to learn. The program is very long ya. Agak sulit untuk dipelajari gitu karena programnya juga sangat panjang. Mungkin kalau kalian dikasih tulisan seperti ini, ya ini tentu agak susah untuk dipahami ya, masih agak susah untuk dipahami oleh manusia. Nah, next yang terakhir itu ada high level language ya, atau bahasa tingkat tinggi. Nah, ini yang tentunya sudah familiar sekali bagi kalian yang sudah dapat mata kuliah pemrograman ya. Nah, ini disebut juga dengan the third generation programming language ya, atau bahasa pemrograman generasi ketiga. Closer to human language, provide many facilities in the creation of program. For the example, variables, data types, constanta, control structure, loops, function, procedure, and many others. Jadi bahasanya ini itu hampir mendekati dengan bahasa manusia. Jadi dia menyediakan banyak fasilitas untuk membuat programnya seperti adanya ketersediaan variabel, tipe data, konstanta, kemudian struktur kontrol, looping atau perulangan, penggunaan function, fungsi, dan prosedur ya. Contohnya apa? Misalnya seperti bahasa Pascal, Basic, C++, Java. Contoh lainnya apa lagi? Ada PHP juga ya. Terus kira-kira plus minusnya apa nih? Kekurangan dan kelebihannya. Untuk high level language sendiri, itu kelebihannya adalah easy to learn, approaching the problem that will be solved, short program code. Jadi mudah untuk dipelajari ya. Dan di mana permasalahan itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Dan salah satu keuntungannya juga dia memiliki kode program yang pendek ya. Kemudian kekurangannya apa? Yaitu adalah slow execution. Jadi lambat dalam waktu eksekusi programnya. Berbeda sama yang tadi ya, low sama mid. Dia fast execution. Oke, nah kemudian kita akan nanti mengenal istilah compiler ya. Ini biar kalian tahu. A compiler is system software or a set of computer program that converts source code written in a programming language. Misalnya kayak source language usually HLL into another computer language, target language. Jadi
compiler ini adalah sebuah perangkat lunak atau sebuah sistem perangkat lunak atau sebuah subset program komputer yang dimana tugasnya itu adalah mengkonversi source code kalian, ini source code kalian yang kalian tulis dengan menggunakan bahasa pemrograman itu menjadi bahasa yang lain ya, itu another computer language atau bahasa komputer yang lain atau sesuai dengan targetnya. Misalnya kayak gini, ini C++ ya, menggunakan bahasa C++. Nah, ini harus di-compile terlebih dahulu. Ini tugas compiler nih. Ketika kalian running ya, kalian running ini, source code kalian yang ini source filenya, dia akan di running. Ketika di running, nah ini compiler ini yang akan bertugas untuk mengconvert ini menjadi bahasa mesin. Sehingga nanti dihasilkan ekstensinya akan berbeda. Yang awalnya CPP, yang artinya C++, ini akan berubah menjadi EXE. Nah, ini biasanya EXE ini adalah untuk aplikasi ya biasanya ya. Jadi berubah dia menjadi bahasa mesin yang dimengerti sama komputer. Sehingga nanti komputer kalian bisa menjalankan program ini gitu, atau sesuai dengan merekanya kan gitu. Mereka kan hanya mengerti karena pada dasarnya kan komputer itu hanya mengenal bilangan biner yaitu angka 1 dan angka 0. Sehingga nanti ini dia akan dirubah menjadi bahasa mesin terlebih dahulu. Itu tugas dari si compiler. Nah, untuk toolsnya nanti selama perkuliahan pakai apa, Bu? Mungkin akan-akan ada yang bertanya seperti itu. Nah, saya sarankan di tiap laptopnya atau komputernya kalian untuk belajar di rumah, kalian harus menginstal Borland C++ ya. Harus menginstal Borland C++. Ini untuk yang not online. Untuk online sebenarnya ada compiler yang disediakan ya, atau text editor yang disediakan secara online. Ini bisa kalian akses di https://onlinecpp.com online C++ compiler. Jadi ada dua di sini ya. Nah, cuman jeleknya ya kalian tidak bisa menyimpan file kalian begitu. Tapi kalau di sini Borland itu kalian bisa menyimpannya dan ketika kalian mengakses kembali itu ya bisa ya. Dan ini bisa digunakan secara offline. Sementara kalau ini ya dia online ya. Gitu. Jadi saya sarankan tiap-tiap komputernya itu sudah atau laptopnya itu menginstal Borland ini. Kenapa pakai Borland ya? Karena Borland ini dia ringan ya, termasuk aplikasi yang cukup ringan ketika diinstal dan ketika dijalankan. Oke, nanti untuk Q&A-nya ini bisa dicoba ya. Jadi nanti ini tentunya saya akan bahas ketika perkuliahan dimulai. So, that is our lesson today. Jadi itu adalah penjelasan saya hari ini. Thank you for the attention. If you have any question, don't be shy and don't to contact me. Jadi ketika kalian punya pertanyaan gitu ya, jangan malu untuk bertanya dan jangan ragu untuk bertanya. Bisa kontak saya. Ini nomor WA saya, ini nomor HP sekaligus jadi nomor WA juga. Kemudian ini nomor alamat email saya di Primakara. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat.